Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini IPS akan belajar tentang mobilitas sosial. Setelah mempelajari materi tersebut, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu mobilitas sosial. Mampu menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial, mampu mendeskripsikan saluran-saluran mobilitas sosial, dan menjelaskan dampak dari mobilitas sosial. Kita bahas tentang pengertian mobilitas sosial. Ada yang tahu anak-anak apa itu mobilitas sosial? Ada yang sudah membaca buku paket tentang mobilitas sosial? Ibu artikan mobilitas sosial yaitu suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, petani, anaknya itu dia tidak mau lagi menjadi seorang petani. Dia mempunyai sikap dan perilaku yang baik serta pengetahuan dan keterampilan yang baik pula, maka bisa pindah ke strata yang lebih baik. Contohnya itu anak petani bekerja sebagai dosen di universitas. Kita lanjut membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama itu mobilitas vertikal. Terbagi menjadi dua, mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang camat yang meraih penghargaan sebagai pemimpin yang baik dipercaya menjadi bupati di periode berikutnya. Kita bahas tentang mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke bawah adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya, seorang camat yang diturunkan dari jabatannya dikarenakan korupsi. Lanjut, masih membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tadi yang pertama itu mobilitas vertikal, sedangkan yang kedua itu mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, kita pindah rumah ke desa sebelah dari rumah kita sebelumnya, atau pertukaran pelajar Indonesia dengan Singapura. Kita lanjut membahas faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Apakah kalian tahu ada berapa faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial? Ya, betul, ada 6 faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama itu
faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor politik. Dan yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Sebelumnya kita telah membahas faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Sekarang kebalikan dari faktor pendorong, yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Ada dua. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Bagi masyarakat miskin, untuk mencapai status sosial tentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Yang kedua, diskriminasi. Berarti pembedaan perlakuan karena alasan pembedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda. Hal ini mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Lanjut membahas tentang saluran mobilitas sosial. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah status sosialnya. Yang kedua, organisasi politik. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan yang luas bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Yang terakhir, yang keempat, organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat dalam memperjuangkan profesinya. Yang terakhir, kita membahas tentang dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial ada dua. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif diantaranya mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Yang kedua itu dampak negatif, diantaranya terjadinya konflik seperti gambar di bawah dan gangguan psikologis. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini tentang mobilitas sosial. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan dan tingkatkan semangat dalam belajar walaupun belajar di tengah pandemi. Tingkatkan semangat dalam belajar. Terima kasih.